waktu awal itu pernah memulai green, dan itu sambutannya luar biasa sebenarnya. Jadi kita pengen memperluas aja sih sebenarnya skopnya, bukan cuma waktu itu penanaman bambu ya. Kemudian sekarang lebih ke segala-galanya lah, supaya, dan sepertinya kita juga punya banyak resource nih kayak Mas Andre gitu ya. Kemarin siapa si ini anak TK juga banyak tuh, si ada Ade, ada ya gitulah pokoknya. Hana juga kalau nggak salah juga di Pertamina juga ini ya, EBT ya. Iya, mungkin nanti kita lingkupnya diperluas lagi lebih ke semuanya. Mungkin pertama kita mulai dari TL dulu lah, pokoknya anak TL. Masa kita bahas green, anak TL belum pernah muncul gitu. Ya mungkin gitu aja dari saya. Makasih banyak Andre, teman-teman yang di belakangnya Mas Andre juga, Weni juga, sama Laksmi ya. Silakan dilanjut, semoga bermanfaat buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung mulai aja ya. Baik, makasih Ki atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman 5. Jadi hari ini kita akan mengadakan diskusi lah ya, diskusi sambil ngabuburit. Dalam diskusi ini tema yang kita coba pertengahkan adalah masalah persampahan. Jadi pengelolaan persampahan 3R berkelanjutan berbasis masyarakat. Mungkin kita tahu juga kawan-kawan semua bahwa ya persoalan sampah ini tidak pernah selesai lah ya, bahkan ini katanya bisa mengancam juga. Kita kan sebenarnya di tahun 2060 itu target kita adalah zero emission ya, dan ini salah satu yang mengancam juga ketika ditekan begitu, dikontrol, tapi ternyata sumbernya dari persampahan salah satunya. Jadi ini akan dibahas. Nah, mungkin kita juga tahu bahwa peran masyarakat, peran pemerintah, dan juga peran swasta ataupun perusahaan ya sangat penting dalam pengolahan sampah ini. Nah, ini salah satunya khusus mengenai peran serta masyarakat. Ini akan dibahas pada hari ini oleh Andre dan juga Mbak Kiki ya. Kenapa masyarakat ini penting, nanti bisa kita lihat juga sejauh mana success story ya. Kita bilang success story sustainability pengolahan sampah di Banyuwangi sudah dilakukan begitu. Itu pelakunya adalah masih dibantu oleh kawan-kawan juga, tentu salah satunya adalah Andre ya. Dan kita juga ingin lihat juga nih faktor-faktor apa yang membuat pengelolaan sampah 3R ini bisa sustain ya di sana, dan seperti apa tantangan-tantangannya. Saya pikir itu ya teman-teman. Saya langsung perkenalkan saja di sini kawan-kawan semua. Jadi telah hadir di sini Andre Kunchoroyekti, ini alumni TL95 bersama saya juga. Saya juga perkenalan ya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Weni Mawan, saya moderator dalam hal ini. Saya TL95 dan ini juga narasumber kita juga Andre Kunchoroyekti juga TL95. Andre ini udah pengalaman lah belasan tahun mungkin ya dalam aktivis persampahan begitu, dan saat ini memang tinggal di Banyuwangi Andre ya, sejak 2012 bekerja di Systemix sebagai direktur program Banyuwangi Hijau. Jadi dia sebagai board of director-nya ya. Sehari-hari bekerja sama dan juga mendampingi dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pembangunan sistem pengolahan persampahan. Mungkin kalau teman-teman coba search di YouTube itu juga pernah dikunjungi oleh Pak Luhut ya, ya ke sana, dan juga pernah diskusi dengan Pak Luhut di sana. Dan narasumber kedua adalah Mbak Nungki Rosalina atau dipanggil dengan Mbak Kiki. Dialah adalah sebagai perwakilan masyarakat di sana. Saat ini beliau sebagai manajer keuangan TPS 3R Mandiri Lestari ya, di Desa Tembok Rejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi dua orang ini nanti akan menyampaikan tema tentang persampahan ini. Mungkin Mbak Kiki bisa dibuka open kamera untuk perkenalan. Halo, Assalamualaikum. Wah, ini udah bagus nih Mbak Kiki. Makasih Mbak Kiki. Jadi nanti diskusinya seperti ini mungkin saya sampaikan. Nanti Andre akan menyampaikan presentasi begitu dalam bentuk PPT. Setelah itu nanti kita ini ceritanya dari Mbak Kiki ya terkait dengan success story di sana. Apa sih tantangannya bisa untuk pengelolaan 3R ini, sejauh mana kendalanya, dan bagaimana juga bisa mengorganisir masyarakat di sana. Nanti saya sendiri akan memandu cerita ini. Jadi saya akan sampaikan pertanyaan kepada Mbak Kiki.
untuk menyampaikan pengalamannya di sana lah. Mungkin tidak berpanjang lebar, saya pikir takut setengah 6 nggak ada nih di Banyuwangi. Kita langsung saja, Andre silakan untuk menyampaikan presentasi terkait pengolahan sampah 3R ini, dan kita simak dalam 20 menit ke depan lanjut ke sesi. Persilakan, Andre. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada ini ya, ada echo-nya. Ada yang pakai dua ini ya, dua perangkat. Makanya akan aku beli. Apa ini? Dari hostnya bisa mute yang ini. Udah di mute. Silakan, Andre. Bentar, ini saya lagi kok kehilangan ini. Ah, ini dia. Ya, ini udah 21 orang. Oke. Sudah kelihatan ya, teman-teman ya? Ya. Baik. Terima kasih teman-teman atas kesempatan diberikan kepada saya untuk sedikit bercerita tentang pengolahan sampah oleh masyarakat yang ini sebenarnya saya ambil dari selama saya mendampingi teman-teman TPS 3R di Banyuwangi. Dan makanya kemarin waktu Kang Weni ngundang saya untuk presentasi di acara ini, saya juga minta izin untuk bisa ngajak teman-teman ini perwakilan dari teman-teman TPS 3R di Tempurjo untuk juga berbagi cerita langsung dari pengalaman di lapangan ya. Karena kalau ceritanya dari saya doang nanti kurang seru lah seperti itu. Mungkin sebelum lebih lanjut, saya hanya sekedar ingin menyampaikan kepada teman-teman sebenarnya sistem pengolahan sampah itu seperti apa sih gitu secara umum. Dan mungkin ini sebagian teman-teman juga sudah paham sih. Mas Gustom ini juga sudah tahu ini diagram ini. Intinya adalah teman-teman sampah sejak rumah kita masa perjalanannya ke TPA itu seperti ini. Jadi ada sampah organik, sampah non organik yang itu dihasilkan entah itu dari rumah, kemudian dari tempat-tempat fasilitas umum, dari jalan itu kemudian diangkut oleh sistem pengangkutan, entah itu oleh masyarakat atau oleh Pemda, kemudian ada yang kemudian langsung dibawa ke tempat pemrosesan, ada juga yang kemudian di tempat-tempat tertentu itu ada titik-titik pengumpulan, penampungan sampah. Kalau teman-teman sering lihat itu ada kontainer sampah, seperti itu. Nah, kemudian dari sana dilanjutkan dengan pengangkutan lagi ke tempat pengolahan, semi pengolahan terpusat, di mana di situ nanti akan diolah, kalau yang organik dikomposkan, terus kemudian yang non organik didaur ulang, dan kemudian sisanya dibuang atau residunya itu dibawa ke TPA untuk ditimbun di TPA. Nah, peran masyarakat itu ada di mana? Peran masyarakat itu ada di sini teman-teman, di kotak putih ini nih. Di sinilah kemudian biasanya masyarakat itu bisa berperan. Mulai dari tingkat rumah tangga masing-masing, terus kemudian juga secara berkelompok atau komunitas, itu kemudian masyarakat bisa berperan dalam melakukan pengolahan sampah. Dan biasanya kalau secara komunitas itu, kelompok masyarakat mengelola TPS 3R. Nah, TPS 3R itu kurang lebih di sini nih, posisi dalam sistem itu ada di sini. TPS 3R. Nah, TPS 3R ini saya mengacu kepada definisi yang sudah dibakukan oleh pemerintah ya, bahwa ini adalah tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau reduce, reuse, recycle. Di mana sampah yang dikumpulkan dari permukiman ini itu di TPS 3R kemudian dilakukan ini dilakukan. Ini yang Mbak Titik ini mohon di mute ya tadi dari host, sorry.
Dari host mungkin. Oke. Silakan, Rek, lanjut. Baik. Nah, di dalam TPS 3R itu dilakukan pemilahan seperti ini, teman-teman. Non-organik dan organik, itu kelompok besarnya ya. Di mana kemudian biasanya di kategori non-organik ini dilakukan pemilahan lagi. Di situ nanti dilakukan pemilahan mana sampah plastik, mana sampah kertas, logam, kaca, dan lain-lain. Dan biasanya juga yang plastik itu juga dipilah-pilah lagi lebih lanjut sesuai dengan jenisnya, misalnya HDPE, PVC, PP, PET, dan lain-lain itu dengan pasar memang menerima plastik-plastik tersebut. Terus kemudian yang bukan tidak terpilah, yang tidak ada pasarnya, yang tidak punya nilai sama sekali di pasar itu kemudian biasanya dikirim ke TPA sebagai residu. Dan ini cukup banyak, hingga sekarang itu masih cukup banyak volumenya dari apa yang kami amati, terutama sampah-sampah seperti saset, kemudian pampers, pembalut, dan lain-lain itu volumenya justru lebih besar yang sebagai residu, karena hingga sampai sekarang tidak ada pasar yang bisa atau bersedia mau menerimanya. Terutama saset ya, karena saset itu ternyata memerlukan biaya yang cukup besar untuk kemudian untuk di-recycle, karena di dalam saset itu ada beberapa plastik itu sendiri dan juga ada logam sebagai pelapisnya, dan untuk melakukan recycle itu masih belum banyak yang bisa melakukan. Sementara yang organiknya itu, kalau di sini ada dua hal, ada dua jenis sampah organik sisa makanan atau kita biasanya menyebutnya sampah dapur, dan juga ada sampah organik yang dari kebun, dari halaman. Nah, untuk yang sampah dapur itu bisa digunakan sebagai pakan untuk peternakan lalat BSF, atau lebih sering ini, lebih umumnya sekarang dikenal dengan maggot. Nah, lalat BSF ini cukup unik karena dia siklus hidupnya sangat singkat, tapi yang kemudian bisa dimanfaatkan di sini adalah larvanya. Larva ini kemudian dibiakkan dan kemudian dipanen untuk dijual ke peternak, entah itu peternak ikan atau unggas. Dan kemudian untuk sampah kebun itu dikomposkan biasanya, dan sisa dari budidaya BSF ini juga menghasilkan kompos yang cukup bagus juga, sehingga di situ juga ada kompos. Nah, ini kurang lebih apa yang terjadi di TPS 3R selama ini dikelola oleh masyarakat. Dan biasanya ada juga TPS 3R yang dikelola oleh swasta, itu seperti contohnya di Lamongan dan juga di Denpasar, di Jimbaran, itu ada TPS 3R yang dikelola oleh swasta. Nah, di sana dia tidak hanya proses pemilahan dan pengolahan sampah organik saja, tapi juga mereka melakukan daur ulang sampah-sampah residunya untuk kemudian dijadikan briket RDF atau refuse derived fuel. Jadi dia itu semacam seperti briket sampah seperti itu yang kemudian bisa digunakan untuk bahan bakar sebagai pengganti batu bara biasanya. Nah, itu sudah dilakukan di Lamongan dan juga di Bali, itu di Denpasar, di Jimbaran lokasi mereka. Dan karena investasinya cukup besar, itu dia dikelola swasta. Nah, ini gambaran saja pengolahan sampah non-organik di TPS 3R dalam bentuk foto. Ini adalah short line-nya. Jadi ini disinilah teman-teman TPS 3R, ini karyawannya melakukan pemilahan sampah organik, kemudian sampah non-organik berdasarkan jenisnya. Ada yang kresek, ada petugas-petugas yang kemudian punya job description khusus. Misalnya ada yang bertugas untuk memilah, mengambil PP dan PET, ada yang bertugas mengambil kresek dan juga
plastik-plastik fleksibel lainnya seperti itu. Kemudian setelah ini adalah kegiatan yang pojok kiri bawah ini adalah kegiatan penjualan. Ini teman-teman sambil dari TPS 3R-nya Mbak Kiki ini. Ini penjualan di mana pengepul besar itu mengambil barang-barangnya dari teman-teman TPS 3R. Dan disinilah kemudian juga dilakukan pencatatan, penimbangan dan pencatatan ininya, apa namanya, material yang siap dijual. Dan ini adalah contoh kegiatan pengolahan sampah organiknya. Yang kiri ini adalah kompos dari sampah dapur. Terus kemudian yang sebelahnya ini adalah kompos dari hasil budidaya BASF. Jadi sampah organik, sampah makanan yang diurai oleh larva BASF itu ada yang kemudian bisa dijadikan kompos. Dan ini adalah nursery dari lalat BASF itu sendiri, dan yang sebelah pojok kiri bawah ini adalah larva BASF yang siap panen nih, seperti itu. Dan ini adalah yang terakhir ini adalah hanggar pengolahan organik yang ada di TPS 3R. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Beni ya, kita juga ingin mengetahui sebenarnya faktor apa saja sih yang kemudian mempengaruhi keberlanjutan sebuah pengolahan sampah oleh masyarakat. Sebenarnya ini sudah cukup umum ya. Yang jelas adalah faktor manajemen. Ada 3 kelompok faktor yang saya amati. Yang pertama adalah manajemen, keterlibatan masyarakat sebagai pengguna layanan ini, dan kemudian dukungan pemerintah dalam ini terutama desa. Nah, manajemen ini apa saja? Ini ada beberapa hal. Ada yang terkait dengan sistem. Sistem ini yang jelas adalah bagaimana kemudian teman-teman mulai dari manajer sampai karyawan itu mengoperasikan TPS 3R-nya. Itu bisa kemudian dilihat dari apakah mereka punya SOP yang baku, dan kemudian SOP itu apakah dipahami dan dipraktekkan dengan benar. SOP mulai dari perawatan, pengoperasian, perawatan peralatan, pengoperasian peralatan, terus kemudian SOP untuk melakukan kegiatan pengangkutan sampah di pelanggan, SOP untuk menerima atau merespon komplain dari pelanggan, itu semua harus ada di dalam manajemen mereka. Terus kemudian manajemen manusianya itu sendiri, karena ini sangat penting. Tidak peduli seberapa canggih peralatan yang digunakan di dalam TPS 3R, kalau kemudian manusianya tidak siap, ya peralatan tersebut tidak akan berjalan optimal. Dan ini sangat terkait dengan etos dan kedisiplinan dan budaya kerja dari teman-teman TPS 3R ini. Kemudian manajemen keuangan itu sendiri. Nah, ini saya taruh paling belakang, tapi juga sebenarnya yang paling penting, karena TPS 3R yang dikelola oleh masyarakat itu biasanya tidak menghasilkan sebuah profit yang sangat luar biasa gitu loh. Sebagai contohnya ini yang dikelola oleh Mbak Kiki dan teman-teman ini. TPS ini berjalan dengan biaya operasi kurang lebih 4 juta per bulan ya. Kemudian rata-rata itu, dan kemudian untuk pendapatannya sendiri itu kurang lebih berkisar antara 75 juta per bulan. Jadi ada selisih yang ada profit tapi sangat tipis gitu. Nah, karena hal tersebut, maka teman-teman pengelola TPS 3R ini harus bisa mengelola cash flow-nya dengan sangat baik. Harus bisa kemudian mengatur bagaimana di setiap tanggal 5 misalnya, setiap tanggal 5 itu mereka bisa memberikan gaji kepada karyawannya. Sementara tagihan-tagihan dari pembeli barang itu juga belum tentu sudah masuk pembayarannya. Dan juga iuran dari masyarakat juga tidak selalu lancar untuk kemudian diterima oleh teman-teman TPS 3R ini. Sebagai gambaran, sekarang kalau di Banyuwangi ini, terutama di lokasi yang kami dampingi,
masyarakat itu dari 100% masyarakat mungkin antara hanya 70-80% yang kemudian bersedia membayar iuran. Walaupun mereka dilayani ya dengan berbagai alasan hanya antara 70-80% yang bersedia membayar iuran, sehingga kemudian sisa dari kekurangan tersebut di cover dari penjualan barang-barang ini. Dan untuk mengatur itu semua, teman-teman TPS 3R ini harus bisa mengelola ini keuangan, mengelola cash flow-nya sehingga jangan sampai terjadi keterlambatan pembayaran gaji buat karyawan TPS 3R. Mas Andre, Kemudian perlu pamit lagi ya. Biar nanti kita diskusi aja apa. Ya. Siap. Oke. Terkait keterlambatan masyarakat ini adalah usernya. Jadi ini sangat dipengaruhi oleh perilaku usernya itu sendiri. Apakah mereka kemudian mau untuk kemudian membuang sampah pada tempatnya dan juga berkontribusi dalam membayar iuran. Dan yang sangat penting adalah faktor dukungan dari pemerintah, terutama dari pemerintah desa, ini karena ini yang kemudian langsung berhubungan dengan masyarakat, dengan kebijakan dan regulasi mendukung di tingkat desa, yang kemudian misalnya mewajibkan warganya untuk kemudian terlibat dalam pengelolaan sampah, dan juga dukungan politis dari pimpinan desa tersebut. Nah, ini aja gambaran bagaimana kemudian penguatan yang apa saja yang dilakukan oleh teman-teman biasanya di TPS 3R. Ini ada briefing pagi untuk karyawan. Ini adalah budaya yang diterapkan, budaya baru yang diterapkan, karena sebelum ini teman-teman kalau bekerja saja tanpa ada sebuah pemahaman terhadap apa yang akan mereka kerjakan. Nah, ini juga adalah contoh bagaimana setiap bulan dilakukan pertemuan dengan ketua RW untuk memastikan iuran dari masyarakat itu harus berjalan lancar. Terus kemudian ini adalah contoh bagaimana penguatan manajemen, pelatihan-pelatihan dilakukan untuk teman-teman manajer TPS 3R. Dan ini bagaimana kemudian mobilisasi dukungan dan kebijakan dari pemerintah desa. Nah, ini adalah sekedar ini aja gambar saja sebelum nanti Mbak Kiki bercerita tentang TPS 3R di Temborejo. Jadi Temborejo itu ada di mana? Ada di sini. Banyuwangi, kemudian di Muncar, dan ini adalah Temborejo di sini nih, Temborejo. Muncar itu sendiri adalah di Banyuwangi yang cukup padat, bahkan yang paling padat di Banyuwangi. Populasinya 134.000 jiwa, ada 10 desa. Timbulan sampah perkiraannya adalah 47 ton per hari dan 30%-nya plastik. Ini hasil kajian kami. Dan bagaimana kemudian perilaku masyarakat terhadap sampah, ini kami ambil waktu ini 2017. Di sini oleh teman-teman, hampir sebagian besar itu kalau tidak membakar ya membuang ke laut atau ke sungai. Hanya 12% yang kemudian sampahnya dikelola. Ini adalah gambaran lingkungan pantai di Muncar. Kalau teman-teman bisa lihat, sampah-sampah yang ada di lingkungan ini adalah sampah sangat tidak bernilai, gitu loh. Teman-teman tidak akan melihat botol-botol aqua di sini tidak akan kelihatan karena memang sudah diambil oleh para pemulung atau bahkan dijual penduduk kepada pemulung atau pengepul. Sehingga yang tersisa di lingkungan adalah kantong kresek, popok, pembalut, saset, kain bekas, parfum, dan lain-lain. Nah, sampah-sampah inilah kemudian harus dikelola oleh TPS 3R, sehingga bisa kebayang bahwa sampah yang masuk TPS 3R adalah sampah yang sangat rendah nilainya, sehingga ini juga untuk ini ya, saya juga ingin memberikan gambaran bahwa TPS 3R itu adalah pengolahan sampah dan bukan bisnis sampah, karena TPS 3R bertanggung jawab untuk mengambil semua sampah yang ada di lingkungan baik bernilai atau tidak bernilai, seperti itu. Sehingga ini mempengaruhi cash flow dia, keuangan dia. Dan TPS 3R Biolestari Mandiri ini dibangun oleh Kementerian PUPR di 2008 dan kemudian di tahun 2018 kami bantu untuk mengembangkan
Sehingga sejak 2018 hingga sekarang sampah yang dikelola oleh TPS 3R ini antara 10 sampai 12 ton yang dikumpulkan selain Tembok Rejo dan melayani dulu yang awalnya hanya melayani kurang lebih, nanti mungkin Mbak Kiki bisa menjelaskan lebih lanjut ya, yang dulu awalnya melayani kurang lebih 400 rumah tangga, sekarang sudah melayani 7.400 lebih rumah tangga atau sekitar 33.000 jiwa. Kang Beni minta izin mungkin 3 atau 5 menit untuk saya share ini apa namanya video. Silakan. Ini teman-teman ini ada YouTube-nya nih. Kelihatan. Ini video yang dibuat oleh Pemda Banyuwangi tentang ini mempromosikan Tembok Rejo. Jadi teman-teman bisa melihat seperti ini suasana TPS 3R Tembok Rejo. Ini adalah short line sampah yang dari masyarakat masuk ke dipilah oleh teman-teman petugas pemilah. Ada yang bertugas memilah ini fleksibel, terus ada yang memilah seperti itu. Nah, kebetulan waktu video ini diambil ini sedang ada kunjungan ini ya Mbak Kiki ya, kunjungan dari Wakil Duta Besar Norwegia ke Tembok Rejo. Dan ini adalah konveyor yang membawa residu ke truk yang akan ini nanti truknya akan membawanya ke TPA. Daerah Banyuwangi memperbaiki sistem sampah dan mengurangi jumlah sampah dan mengurangi sampah laut. Sebagai kedutaan, kami mau jadi mitra untuk jangka pandang. Ini adalah pengepresan ini balernya. Ini adalah plastik fleksibel yang sudah di-build dan siap dikirim. Ini sebagai Mbak Kiki ini juga mensuplai plastik PET ke Tangerang, di Oasis yang merupakan dari HP. Jadi HP itu sekarang dia membuat casing cartridge dia itu dari plastik recycle. Dan ini tadi nursery BSF. Ini adalah nursery BSF dan itu adalah BSF yang siap dipanen. Ini nanti Mbak Kiki bisa cerita nih selama ini dijualnya kemana saja dan harganya berapa. Mungkin itu yang bisa saya share teman-teman semua. Ya, makasih, Dek. Menarik saya pikir ya. Tadi ya ini saya juga pengalaman baru nih melihat real gitu ya di lapangan bagaimana masyarakat mengolah sampah begitu. Jadi tadi sudah sampaikan Ade juga bahwa yang mungkin kalau bisa disimpulkan peran masyarakat itu sangat penting tadi ya, mulai dari interface dari pengelola dari generator atau penghasil sampai ke pengumpul sementara, bahkan mungkin di TPA juga masyarakat sekali ya di situ ya. Dan tadi mungkin bisa kita catat 3 hal penting dalam keberlanjutan sampah masyarakat ya. Pertama adalah manajemennya terkait dengan sistem peralatan manusia dan uang ya. Kemudian keterlibatan masyarakatnya, dan yang terakhir yang mungkin tidak kalah penting dan mungkin ini sangat
adalah dukungan pemerintah ya dalam hal bagaimana perintah mengatur menetapkan kebijakan dan juga regulasi serta hal-hal yang politis yang mendukung keberlanjutan sampah. Saya pikir nanti kita bisa lanjutkan Andre di dalam diskusi dengan kawan-kawan ya. Nanti monggo silakan nanti kita diskusikan. Mungkin lanjut ke sesi kedua. Ini selamat datang nih Mbak Kiki. Bisa buka kamera Mbak Kiki? Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung Mbak Kiki ini di komisi TL ITB 95. Jadi seluruh jurusan alumni itu berkumpul di sini dan juga ingin mendengarkan nih cerita atau pengalamannya Mbak Kiki terkait dengan pengolahan sampah masyarakat di di Banyuwangi ya. Mungkin langsung aja bertanya ke Mbak Kiki terkait dengan, saya agak kuris terkait dengan tadi ya pengolahan sampah sebelumnya ya. Ketika sebelum TPS 3R ini diimplementasikan gitu, seperti apa Mbak dulu pengolahan sampah? Sampah itu seperti apa dikelolanya di desa Mbak Kiki sebelumnya? Boleh diceritakan, Mbak? Ya, tepatnya belum adanya pendampingan dari Project Stop yang dipimpin oleh Pak Andre. Kita dulunya itu manual, tidak ada mesin, benar-benar tenaga manusia. Jadi hanya punya beberapa karyawan. Dan untuk yang 400 kakak itu karena memang kita tidak bisa mencakup seluruh karena memang tenaga manusianya itu tidak bisa optimal kerjanya, juga memaksimalkan proses pemilahannya juga kita nggak maksimal. Di awal sebelumnya ada yang sampai sekarang yang jenengan tadi lihat videonya, itu dulu tidak seperti itu. Dulu juga tidak seluas itu. Kita dulu juga tidak ada mesin sama sekali, benar-benar manual, benar-benar bismillah dari kepala desa yang dulu yang dia untuk desa Rejo Bersih putus itu ya dulu agak putus ya Mbak Kiki. Enggak, lanjut aja Mbak, lanjut. Oke. Ya itu intinya kita dulu masih pakai tenaga manusia itu memang dari untuk menyelesaikan permasalahan maksimal. Mungkin videonya dimatiin aja Mbak Kiki ya. Videonya ditutup aja Mbak Kiki ya. Ini datanya enggak aja, biar enggak berat. Marah aja. Tutup aja videonya ya. Silakan Mbak Kiki lanjut. Ya untuk yang tadi ya memang intinya kalau dulu kan kita masih pakai tenaga manual. Jadi kita belum bisa mencakup semua layanan. Kita hanya sebisa kita di hari itu menyelesaikan sampah cukup sehari itu, selebih nggak bisa. Kalau yang dulu berbeda, sangat berbeda sekali dengan yang sekarang. Oke, jadi yang sekarang ini cakupan lebih luas, mungkin proses juga lebih cepat Mbak ya, dan juga tadi sampai diceritakan juga terkait dengan masyarakat yang terlibat mungkin lebih banyak itu Mbak ya. Iya, sekarang kan kita setiap sampah masuk 10-12 dan itu targetnya harus selesai di satu hari itu. Satu hari 12 ton selesai Mbak ya dengan proses yang sekarang ada ini Mbak ya. Iya, karena motor pendukung mesin-mesin kita juga udah alhamdulillah punya. Ya. Oke, baik, makasih Mbak. Mbak, pertanyaan ceritakan nih Mbak, perubahan apa sih yang dirasakan gitu ya oleh masyarakat setempat terutama di lingkungan desa Tembok Rejo Mbak ya, kalau nggak salah tadi disampaikan. Kira-kira apa ya dampaknya ke masyarakat sekitar ketika TPS 3R ini mulai diimplementasikan Mbak bagi masyarakat? Monggo Mbak. Kalau yang sekarang itu masyarakat lebih sadar akan kebutuhan pengelolaan sampah di desa kami. Kalau dulu kan mereka buang sampah seenaknya mereka. Para penghasil sampah tanggung jawab akan sampah yang dihasilkan itu dulu. Kalau sekarang kan jauh berbeda. Semua ada pengawasannya, baik di tingkat RT ataupun di pemangku kebijakan. Semua ada pengawasannya sendiri-sendiri. Terus di desa kami juga jauh lebih bersih, bebas banjir, nggak kayak dulu. Dulu hujan sebentar
genangan. Hmm. Sekarang alhamdulillah tidak ada lagi yang namanya banjir. Baik, baik. Bagus sekali Mbak ya. Jadi ada peningkatan kesadaran masyarakat, apa namanya, dia membuang sampah sembarangan. Jadi tadi yang di Mas Andre terkait dengan sampah di mana-mana itu sekarang udah nggak kelihatan lagi Mbak ya. Udah nggak bisa ditemukan gitu Mbak ya. Tembok rejo tersebut. Alhamdulillah, walaupun ada mungkin di titik-titik yang benar-benar dulu tuh sangat rawan sekali, karena kan manusia itu masih ada yang sadar ataupun tidak sadar akan sampah yang dihasilkan, tapi jauh sangat berbeda dari yang dulu. Ya. Dan tidak seperti itu lagi tembok rejonya. Baik, baik. Baik Mbak, jadi ada perubahan tadi ya sepertinya. Baik, pertanyaan selanjutnya Mbak, boleh diceritakan nih Mbak. Tadi TPS 3R ini kan dijalankan tadi tentunya dengan partisipasi masyarakat masif juga tadi ya, ada ya di pemilahan dan lain-lain gitu. Boleh ceritakan Mbak bagaimana TPS 3R ini dijalankan setiap harinya gitu. Tadi sampai yang masuk sekitar 12. Nah, itu bagaimana prosesnya Mbak dari 12 ton itu sampai kepada produk-produk yang dihasilkan Mbak? Monggo Mbak. Kalau di kami sebenarnya di desa sendiri itu dengan pelanggan sampah itu hampir 6.700 KK. Itu dengan pengambilan kita punya 4 dusun, masing-masing dari sekali, pakai ada 3 tosa, terus masuk itu ke hangar, dan di situ baru dihitung jumlah sampah yang masuk. Kita di hangar tersebut. Setelah itu hanya masuk konveyor. Sementara ini kita fokus di pemilahan, di pemilahan sampah. Kalau untuk yang nunggu kedepannya juga target dan tujuan kedepannya, untuk yang sekarang kita masih fokus ke pemilahan aja. Dari hangar kita masuk ke mesin, beberapa karyawan yang tugasnya memilah masing-masing jenis pilahan sampah. Akan tetapi ya itu tadi yang disebutkan, apa jenis sampah yang memang pilah karena harganya juga kita tidak bisa apa namanya terlalu tidak ekonomis lah ya. Ekonomis dan pengumpulannya terlalu lama. Sedangkan perputaran ekonomi di kami, perputaran operasionalnya kan harus setiap hari. Paling tidak harus setiap bulan kita operasional harus jalan terus. Kalau dulu masih semua kita pilah, dan semakin ke sini kan semakin kita belajar mana yang benar-benar bisa membantu gitu loh. Dalam artian tanda kutip bukan berarti terus sampah yang kita buang ke TPA itu kan sambil menunggu faktor apa dukungan, baru nanti kita pilah lagi seperti di awal-awal dulu, awal-awal datang pendamping project stop. Dari sistemik itu semua sampah dipilah. Semua sampah kita tidak lewatkan. Nah, disitulah nanti kita belajar ternyata yang diambil itu tidak menghasilkan nilai ekonomis. Dan itu merugikan bagi kami. Jadi sementara yang kita ambil sampah yang nilai masih mempunyai nilai tinggi dan banyak di masyarakat. Pak, kalau tadi bicara terkait dengan nilai ekonomi tadi, berarti sampai saat ini berapa jenis sampah sih pilah gitu di sana yang bernilai ekonomi yang disebutkan tadi Mbak Kiki? Kalau yang sekarang 38 jenis. Ya. Itu organik kita di Mbak ya, berdasarkan ya? Iya. Selain itu hanya organik aja yang 38 jenis, yang non organik yang 3. Ya. Ya lumayan banyak juga ya, jadi bervariasi ya, dan itu nanti untuk dilakukan daur ulang ya, mungkin pada umumnya seperti itu Mbak ya? Ya. Oke Mbak, pertanyaan selanjutnya nih Mbak, ya ini kan Mbak terlibat langsung nih di dalam pengolahan sampah tersebut. Mbak, suka dukanya Mbak dalam mengolah ini, saya yakin ya tentunya banyak tantangan di dalam pengolahan ini, apalagi ya tadi dimulai mungkin Mbak sendiri dari nol, ketika ada bantuan dari pemerintah, Mas Andre dalam pengolahannya, itu seperti apa Mbak suka dukanya Mbak sendiri dan masyarakat di sana Mbak dalam pengolahan ini? Ini kalau faktor dukungan dari ya mungkin insya Allah tahun ini. Belum. Gitu. Belum. Kalau dari Pak Andre, alhamdulillah
di desa kami itu kalau tim sistemik itu di 19-nya desa Tembok Rejo. Oh gitu ya. Karena kami kan dulu benar-benar Andre Dani dong. benar-benar dulu tuh manual. Terus kita juga nggak ngerti sampah itu mau dibawa dan mau digimanain. Ternyata sekarang kita banyak belajar. Akan pendampingannya stop, banyak belajar. Ternyata kita diperkenalkan di sampah itu harus gini. Kita diajari mulai dari manajemen, dari sosial masyarakatnya. Itu kalau tantangannya ya. Kalau dukanya di awal itu masyarakat itu kan belum sadar. Sampai sekarang pun saya bilang masyarakat itu masih tingkat kesadarannya tidak maksimal ya. Punya kalau sudah bayar 10.000 ya sudah, itu Anda. Sepertinya kan nggak seperti itu. Kalau di masyarakat itu sebenarnya mudah bagi kami. Bahkan mungkin kami akan lebih besar dari sekarang kalau masyarakatnya sadar. Tapi kenyataannya di masyarakat sampai sekarang tuh tidak ada sadar. Malah mindset-nya kebanyakan. Saya udah belajar tanggung jawab Anda gitu. Oke. Kan Baik. kalau suka, alhamdulillah banyak kemana-mana juga. Tembok Rejo juga semakin dikenal di mana-mana dengan sampahnya. Kalau di Tembok Rejo mana pasti dibahas TPST 3R-nya. Ya, success story Mbak ya, sana ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, Mbak Kiki, saya pikir mungkin yang kita bisa gali, saya pikir kita bisa gali kembali lah ya dalam diskusi. Terima kasih Mbak Kiki sudah menceritakan hal yang saya tanyakan tadi. Selanjutnya kita ke dalam pertanyaan. Sini udah ada daftar pertanyaan di dalam chat. Dan juga nanti silakan saja raise hand kalau memang ada bertanya, nanti saya akan persilakan untuk memberikan pertanyaan ya, baik ke Mas Andre atau Mbak Kiki. Ini mungkin saya langsung saja, teman-teman ya, ada satu pertanyaan nih dari Mas Teks 95. Mas Andre, kontribusi peran ITB 95 dapat diberikan untuk membantu kami sebagai dukungan keberlanjutan dari perguruan tinggi karena masuk penilaian. Mas Andre nih, terkait dengan kontribusi peran apa dari ITB 95 nih? Ya itu makanya ini cepat dong. Ya, karena kita masuk. Saya itu, karena justru forum-forum seperti ini kita kesempatan kita untuk bersama-sama membahas pertanyaan penting dari Mas Rusmi. Gitu sih. Ya nanti inilah kita skip dulu yang itu ya. Nanti kita bahas ini ada pertanyaan yang lain nih. Mas Andre, perumahan dari Mas Rusmanto juga nih, ini banyak terkait di perumahan kami menjadi kandidat lomba Proklim ya, program Kampung Iklim. Nah, apakah Mas Andre ini punya pengalaman dalam dalam ikut lomba di Banyuwangi? Monggo Mas Andre bisa sharing pengalaman barangkali. Ya, mohon maaf Mas Rusmanto ini kalau Proklim saya nggak terlibat ya Mas. Kita juga memang di Delha itu ada program ini lomba desa yang Proklim gitu, tapi kami belum terlibat di sana seperti itu ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa beri jawaban yang cukup bagus untuk pertanyaan ini. Ya belum bisa share ya. Ini scroll ke atas nih, pertanyaan juga dari Skyfa, saya nggak tahu dari siapa nih ya. Skyfa namanya. Baik, mungkin ini pertanyaannya Kak ini TPS ini ya dari Rizky ya kayaknya. Kang Anda, ini TPS juga melayani warga dari penjemputan transportasi sampahkah begitu? Betul. Skyfa itu chief kita Mas. Iya, makanya tadi saya bilang, nah ini Rizky ketawa-tawa nih barusan. Kalau suku kita ya. Yang dilakukan oleh teman-teman TPS 3R ini adalah tidak hanya mengelola TPS 3R-nya saja, tapi juga memberikan layanan dari rumah ke rumah. Kalau di Tembok Rejo dan sekitarnya itu setiap seperti tadi disampaikan Mbak Kiki, 2 kali seminggu ya Mbak Kiki, angkut sampah dari rumah ke rumah, kemudian diolah di TPS 3R. Itu dengan sebagian informasi saja, sampai sekarang iuran masih 10.000 per bulan ya Mbak Kiki, 10.000 per bulan. 2 kali sehari, bukan 2 kali seminggu, 2 kali sehari.
Oh ya, sorry, Bang 2 Andre, kali. berarti tukang sampahnya di bawah TPS ya? Iya, itu di karyawan TPS 3R, karyawannya Mbak Kiki itu. Seperti itu. Oh. Jadi itu Oke, 10.000, oke. iuran itu 10.000. Dari hitungan kami, biaya per rumahnya yang diperlukan sebenarnya 15.000. Setidaknya 15.000. 5.000 di situ, yang disitulah kemudian di cover dari hasil penjualan sampah-sampah non-organik dan kompos dan BSF-nya. Jadi makanya tidak pengoperasian TPS 3R ini bukan merupakan bisnis yang luar biasa untungnya gitu ya, karena teman-teman ini harus mengelola sampah dari yang tidak bernilai sampai yang sedikit bernilai itu harus dikelola semua. Dan dengan iuran dari warga yang masih di bawah dari kebutuhan yang di ini. Oke, makasih Mas Andre penjelasannya. Ini kayaknya Rizky ada tambahan lagi satu lagi nih terkait dengan pemilihan. Mungkin bisa disampaikan di sini selain di chat, apakah pemilihan sudah berlangsung dari mulai di masyarakat atau masih tercampur, Mas Andre? Nanti ada 2 resen juga, nanti saya persilakan. Silakan, Mas Andre. Ya, pemilahan ini masih menjadi tantangan ya. Tadi seperti yang sudah diceritakan Mbak Kiki, pemilahan itu sekarang itu antara hanya 30% warga lah yang bersedia memilah, karena alasannya 10.000 kok masih disuruh tugas kalian apa dong? Kalau saya sudah bayar, terus saya juga disuruh milah. Tapi mereka sudah bersedia untuk membuang sampah pada tempatnya. Gitu loh. Nah, memang dan bersedia membayar, walaupun tidak 80% lah yang. Tapi memang untuk kemudian perilaku yang lebih lanjut, memilah sampah di sumber, itu yang masih tantangan sekarang. Milah 30%, 40% itu maksudnya tempat sampahnya dari bisa-bisa bagaimana, Kang Andre? Jadi gini, dari 7.000 pelanggan ya. Halo, Kang. Iya, Mas Reski. Jadi 30% itu adalah 30% pelanggan yang dilayani itu bersedia memilah. 7.000 sekian 30% yang bersedia memilah. Nah, di rumah mereka tersedia 2 tempat sampah untuk sampah kering. Karena pada saat kegiatan kampanye perubahan perilaku untuk pemilahan ini, kita juga berusaha untuk menyederhanakan pesan kepada masyarakat ya. Tolong pilah sampah basah gitu, atau organik dan non-organik. Kita awalnya menggunakan kata-kata organik dan non-organik, tapi ternyata itu juga susah dimengerti, dan kita sederhanakan sampah basah kering. Walaupun kemudian juga ada ini juga penyimpangan juga. Jadi kantong plastik bekas es teh kita taruhkan sampah basah warga, terus kemudian kita lakukan ini sosialisasi lagi. Maksudnya adalah sampah dapur dan sampah bukan dapur, seperti yang gampang busuk, yang bisa busuk dan tidak bisa busuk. Nah, itulah ini proses sosialisasi di masyarakat. Oke, gimana? Puas ya, Mas Rizky ya? Baik, ini ada. Halo, silakan nih udah resen Mas Wirendra Cakrawardaya, silakan. Oke. Ini saya masalah juga di Cilacap ini kebetulan dari pemerintahnya nggak support. Jadi sebenarnya inisiasi ini tuh bisa nggak terjadi tanpa dukungan pemerintah seperti itu. Jadi benar-benar full warga atau swasta itu dijalankan misalkan seperti koperasi atau bisnis sosial gitu. Jadi mungkin dalam satu desa dulu atau satu dusun atau satu grup ini sistemnya seperti itu. Jadi lebih ke swadaya masyarakat gitu. Karena kalau saya lihat belum ada dari pemerintah, belum ada. Kita udah berapa kali ya kebetulan juga di Banyumas itu udah bolak-balik ketemu bupatinya tapi nggak sama sekali nggak ada ininya gitu loh. Kebetulan Bupati Banyumas juga Pil 78 sepertinya. Tapi sama sekali nggak ada, ya mafia sampah itu lebih parah ya kita pikir di pemerintah. Pengalaman tuh di Jakarta lah itu sangat parah banget mafia sampahnya.
Jadi saya sih ngarepnya bisa nggak inisiasi yang Mas lakukan itu tanpa ada dukungan dari pemerintah. Jadi kita benar full swasta atau full warga. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Wirendra. Silakan Mas Andre. Ya, terima kasih Mas Wirendra. Jadi mungkin gini ya, ketika kita ngomong pengelolaan sampah kan kita juga tidak lepas dari sarana dan prasarana nih. Nah, sarana prasarana yang paling mahal adalah lokasi, tempat untuk kemudian mengolahnya gitu loh. Tempat di mana kemudian kegiatan pemilahan, terus kemudian kegiatan pengomposan itu dilakukan, itu lahan itu yang paling besar ininya komponen biayanya. Kalau tidak susahnya adalah kalau tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah ya kalau total dari warga mungkin ya susah-susah gampang ya, mungkin bisa dilakukan tapi skalanya akan kecil dan terbatas gitu ya. Mungkin bisa jadi hanya bisa dilakukan di lingkungan perumahan yang sekitar 100 atau 200 warga, mungkin bisa dilakukan itu totalitas dari warga sendiri tanpa dukungan dari pemerintah atau swasta. Kalau memang tidak ada dukungan dari pemerintah ya bisa dimulai dari swasta, di mana kemudian swasta yang melakukan investasi. Tapi itu tadi caratannya oleh swasta investasi semacam ini enggak berisiko atau cukup dianggap layak enggak? Karena pengolahan sampah adalah yang kegiatan yang high risk low return gitu loh. Resikonya tinggi, returnnya rendah. Jadi bayangkan tadi seperti Mbak Kiki ini, returnnya itu cuma 1 juta dari ongkos produksi 74 juta itu dia teman-teman itu mendapatkan penghasilan 75 juta. Itu sudah gabungan antara iuran dan hasil penjualan. Jadi selisihnya 1 juta dan itu untuk kemudian bisa mengembalikan biaya investasi ininya, bangunan mesin dan lain itu butuh puluhan tahun itu kalau seper bulannya cuma 1 juta gitu. Jadi perlu ini menurut saya tetap perlu ini ya Mas perlu dukungan dari pemerintah kabupaten. Dan kalau susah itu biasanya memang ada faktor politis juga sih. Dan juga mungkin teman-teman yang berpengalaman juga berhubungan dengan pemerintah kabupaten mungkin juga bisa bercerita bagaimana kemudian setiap kegiatan itu kalau oleh kepala daerah itu terutama kalau mendekati pilkada itu menjadi sangat politis gitu seperti itu. Belum lagi kalau lingkaran di dalamnya ada yang bermain juga di bisnis ini. Memang ya itu susah-susah gampang sih gitu loh. Gampangnya kalau pas kebetulan dapat mitra pimpinan daerah yang cukup bagus gitu loh. Makanya kami ketika program ini, ketika kami melakukan seleksi kabupaten dan kota, yang kita lihat adalah bagaimana komitmen pemerintah daerahnya, itu dulu yang kita lihat. Kenapa kok sampai di Banyuwangi? Karena dari sekian long list itu pada waktu itu Pak Bupati Anas itu yang paling komit gitu loh, paling kelihatan komitmennya seperti itu. Mungkin gitu jawaban saya Mas. Matur nuwun sangat deh Mas Andre. Lanjut. Terima kasih Mas Wirendra ya, menarik dengan komitmen pemerintah daerah ya. Ternyata itu jadi faktor penting juga ya terkait dengan keberlanjutan dari pengelolaan sampah ini. Ini Mas Rusmanto masih raise hand, apakah ada pertanyaan lagi? Sedikit aja Mas Benny. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih nih waktu pertanyaan Mas. Jadi ceritanya itu tadi menyambung dari pertanyaan tadi lewat chat bahwa perumahan kami atau kampung kami itu di Cibinong itu ditunjuk atau menjadi kandidat dari Kabupaten Bogor untuk mengikuti lomba atau program kampung ya. Nah, tingkat nasional ini karena aspek-aspeknya yang dilihat yang pertama adaptasi, kedua mitigasi, dan ketiga adalah dukungan keberlanjutan, baik itu dukungan dari swasta, LSM, kemudian pemerintah, dan satu lagi perguruan tinggi. Nah, saya melihat bahwa dukungan dari pemerintah, swasta juga kita dapat sponsor dari perguruan tinggi ini belum
nih kelihatannya. Nah, kami membuka kesempatan terbuka nih buat alumni kita 95 dan kontribusi apa yang memang bisa diberikan ke kampung kami ini untuk aktif lomba program kampung tingkat nasional ini bisa berjalan dengan baik. Nah, saya kira peran atau kontribusinya bisa mungkin peningkatan awareness, tadi pengalaman di Mas Andre dan di ketiga SR di mana itu di Banyuwangi, kemudian mungkin pembinaan pelan atau mungkin bantuan dana atau mungkin memang beberapa tahun kemarin kita juga mengadakan misalnya hari kita menanam pohon di sekitar perumahan atau kampung dan sebagainya. Nah itu salah satu kriteria penilaian adalah terlibatan dari perguruan tinggi, gitu. Nah itu yang belum kita peroleh, begitu. Nah kami mencoba, makanya kemarin pas sama Mbak Anis, kebetulan Mbak Anwa bidang 95 Green ya, itu dimasukkan ke simpul ITB 95. Nah, ketika sampah ini kebetulan saya bawa satu teman ini, kebetulan beliau hadir, beliau adalah Bapak Wahyu Jatmiko, beliau adalah kampung ramah lingkungan di kampung kami. Kebetulan beliau hadir, itu senyum-senyum kelihatannya. Nah, itu yang unek-unek yang bisa sampai jadi bahan diskusi di 95, terutama mungkin nanti bidang 95 Green ya. Apa sih yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita karena ini masuk kriteria penilaian dalam hal ini adalah hubungan keberlanjutan dari perguruan tinggi, begitu. Mungkin itu yang bisa mungkin ada jawaban dari Mas Andre atau Mas Rizky seperti apa, monggo aja. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rusmanto, saya mungkin coba clearkan ya, yang dimaksud ini dukungan dari alumni atau dari perguruan tinggi. Kalau kita bicara perguruan tinggi ya, kan udah nggak itu lagi sebenarnya. Kita ini kan di alumni ITB mungkin seperti itu ya. Oke, ya kan? Atau kemana nih arahnya? Kalau ke perguruan tinggi ya kita bermitra dengan perguruan tinggi dalam hal ini institusi. Gitu. Kalau kita kan alumni kan. Artinya saya sih tadi pemikirannya bahwa alumni kan bagian dari mungkin ya nggak tahu. Saya pikir sih berbeda ya. Oh, berbeda. Tapi monggo lah. Mungkin ada tanggapan mungkin Mas Rizky atau Mas Andre, monggo. Dari dukungan swasta berarti bisa saja mungkin ya, seperti Mas Andre begitu ya. Itu baik jadi bahan diskusi aja. Gitu aja. Siap, Mas Rusmanto. Silakan kalau ada pemikiran dari kawan-kawan lain terkait dengan apa yang disampaikan Mas Rusmanto. Iya, tadi Mas Rusmanto kalau misalnya kriterianya memang perguruan tinggi, takutnya memang kalau kita alumni masuk nggak, kalau memang misalnya ini jadi bahan diskusi ya, bisa kita kerjain. Memang saya sebenarnya juga harapannya nanti kalau udah bebas COVID ya, dan kita bisa kumpul-kumpul, kalau bisa kayak workshop gitu, kan ngelihat kayak dulu misalnya kita nanam bambu bareng gitu. Karena sekarang kondisi masih COVID, kalau kumpul-kumpulnya masih rada takut kita. Jadi bisa sih nanti kita jadi bahan diskusi, Mas Rusmanto. Gimana caranya, siapa tuh bisa support ya. Kalau misalnya kriteria alumni masih masuk ya di kategori perguruan tinggi gitu. Itu Mas Rusmanto mungkin kalau dari saya. Kita ada lagi kalau dari yang lain, Ade atau Anis atau Ade, muncul Dek. Anis nih. Monggo. Itu sebenarnya di sini ada Mas Gustom loh yang di perumahannya juga mengelola sampah. Gustom ya. Ngomong kau Gustom. Mana kok ini? Jangan-jangan sudah menghilang. Udah ngabuburit ke Ngacir. Oke lah. Saya tadi follow up terkait dengan ini. Silakan Mbak Anis, ada tambahan? Monggo. Mbak Anis nih, kita todong nih biar ngomong. Enggak ada tambahan.
maaf ya, ini saya kurang kontribusinya kurang maksimal di 95 Green karena memang saya punya passion yang tinggi dengan sesuatu yang green ini. Tapi kebetulan belakangan ini energi saya lagi habis di domestik. Jadi mohon maaf. Jadi saya baru catch up nih di green ini. Jadi energinya habis buat merajut ya, Nit? kagak. Oh, untung nggak merajut ya. Kalau merajut lebih habis lagi. Itu deh, masa mau curhat nih gue. Oke. Ya, jadi semoga nanti saya bisa lebih bantu lagi sih. Oke. Itu aja. At least kita tadi sudah inilah ya, tadi Rizky bilang mungkin kita kalau sudah bisa offline begitu pandemiknya bisa terkendali. Ya, saya pikir pertemuan offline atau shop dan lain-lain bisa mendukung atau menjawab apa yang tadi Mas Rusmanto sampaikan lah ya. Ya tentunya kita bisa berkontribusi, tapi dengan cara apa ya? Mari kita diskusikan di dalam ataupun pertemuan nanti ya. Itu ya kali ya Mas Rusmanto ya. Iya, terima kasih Mas Doni. Oke, selanjutnya nih ada Raisen juga nih, Mbak Laksmi silakan. Mbak Laksmi, monggo. Ya, makasih. Moga-moga kedengaran ya suaranya, lagi hujan deras banget nih di Bandung. Ini mau nanya. Masih jelas. Oke, sip. Ke Mas Andre. Jadi kan tadi disampaikan di paparan, kalau jenis-jenis sampah yang ada di sana, itu adalah yang kualitasnya rendah. Jadi kayak botol-botol atau segala udah diambil sama pemulung. Nah, di Bandung itu ada kasus yang di Parongpong, jadi mereka tuh ngambil puntung rokok yang kemudian didaur ulang, jadi edit value-nya tuh lebih tinggi, bisa jadi furniture, kemudian bisa jadi peralatan-peralatan lain. Nah, apakah ada rencana untuk mendaur ulang sampah-sampah yang nilai ekonomisnya sekarang masih kurang, menjadi sesuatu yang nilai ekonomisnya tinggi dan bisa dijual lebih mahal, sehingga bisa ada perputaran ekonomi untuk membantu nanti keuangan di TPS 3R ini ke depannya. Makasih. Ya, terima kasih Mbak. Kalau di Banyuwangi, ini yang sekarang sedang kami lakukan adalah membantu teman-teman untuk mencari pasar baru untuk material-material yang low value atau no value seperti itu gitu loh. Tapi kami masih belum kemudian mendampingi teman-teman untuk melakukan kegiatan recycle sendiri untuk material-material yang low value tersebut karena yaitu tadi masih kami membagi ini kapasitas kami dan juga peralatan yang yang diperlukan itu juga tentunya tidak mudah gitu ya. Jadi makanya kemudian yang kami lakukan adalah kami mencari pasar-pasar alternatif untuk material-material tersebut. Sebagai contohnya, untuk yang kresek, untuk kantong kresek itu volumenya cukup besar yang didapatkan oleh teman-teman TPS 3R, tapi pada waktu itu belum ketemu pasarnya, sehingga kemudian kami bantu untuk bisa mengakses pasar yang ada pembeli yang ada di Pasuruan dan juga di Gresik waktu itu. Jadi kita bantu untuk kemudian bisa menjual kantong kresek ke sana. Nah, sampai sekarang untuk saset, terus kemudian styrofoam dan lain-lain belum kami temukan pasarnya. Memang sudah ada inisiatif-inisiatif di Banyuwangi itu seperti ini. Ada aktivis lingkungan juga di Banyuwangi yang kemudian mendaur ulang sampah ini popok untuk menjadi kerajinan-kerajinan, untuk jadi pot bunga dan lain-lain. Dan itu yang sekarang sedang kami jajaki untuk bisa kemudian mengambil sampah popok juga dari TPS 3R yang kami dampingi. Tapi belum ada kelanjutan sih, tapi ini dalam proses. Seperti itu Mbak Laksmi. Udah oke ya Mbak Laksmi? Clear ya? Clear, udah oke. Oke, thanks. Ini selanjutnya ada pertanyaan juga lewat chat nih dari Mbak Anis terkait dengan return yang hanya 1% tidak bisa berhenti bisnis. Ini pertanyaan atau apa? Tanggapan sih. Oh, tanggapan. Oh iya. Perlu dedikasi komitmen. Silakan Mbak Anis. Itu dari pemasukan
yang 75 juta itu paling besar dari mana? Magot itu tadi nilai jual berapa? Ya, paling besar itu dari iuran, Mbak. Itu 60%-nya itu dari iuran. Gitu. Jadi sumbangan ya istilahnya ya. Jadi ya partisipasi masyarakat sih. Kalau kita menggunakan prinsip polluter pay principle ya memang masyarakat memang harus membayar gitu loh. Gitu loh. Nah, karena mereka menghasilkan sampah dan kemudian mereka tidak mengelola sampahnya sendiri, ya mereka harus membayar servisnya gitu kan. Nah, tapi itu tadi sebenarnya untuk servis dibutuhkan biaya 15.000 per bulan. Tapi warga itu hanya bersedia membayar 10.000. Ya, bahkan pada awal sosialisasi malah meminta kalau bisa membayarnya cuma 3.000. Gitu kan. Terus akhirnya ketemunya di 10.000 seperti itu. Dan kemudian dari situlah akhirnya hanya 60% yang didapatkan dari ini iuran. Sisanya yang 40% itu yang kemudian di-cover dari hasil penjualan itu. Dan got-nya sendiri ini mungkin Mbak Kiki bisa memberikan lebih detail ya. Kalau ini secara umum sih per kilonya 5.000 itu dijualnya, tapi ada rentangnya Mbak. Jadi kalau membeli sekian puluh kilo itu harganya beda dengan kalau membeli kiloan seperti itu. Mbak Kiki mungkin bisa menambahkan Mbak Kiki. Kalau beli kiloan kan ada kan hobi pancing itu baru 7.000 per kilo. Kalau dia kapasitasnya besar, misalnya 10 kilo sampai 20 kilo kita 6.000 per kilo. Di atas 20 kilo baru 5.000 per kilo. Misalnya pembudidaya itu 5.000 per kilo, kan kita udah menjadi langganan. Beda kalau hobi pancing gitu 7.000 kita per kilo. Oke. Kalau untuk gaji karyawannya apa sudah UMR, Mas? Belum, Mbak. Kalau UMR Banyuwangi itu ini ya Mbak Kiki ya 2 jutaan ya? Iya. 2 jutaan. Nah, ini rata-rata kalau teman-teman itu antara 1,3 sampai 1,5 ya, Mbak? Iya. 1,5, maksimal 1,5. 1,5, ya. Tapi sebelum ini mereka hanya 750.000, Mbak. Sebelum kita dampingi ya, itu gajinya itu 750.000. Kenaikannya lumayan ya, signifikan. Ya, pelanggannya kan juga lumayan banyak sekarang, Mbak. Jadi otomatis kan ngimbangin. Ya, dari awalnya 400 rumah, sekarang 7.400. Iya. Apalagi ini bulan Ramadan nih, kemarin sudah mencapai 14 ton per kilo. Mungkin nanti Lebaran kita masih terus naik nih sampahnya. Ya mungkin ini sebagai informasi juga teman-teman. Masa-masa setiap tahun itu masa kritisnya teman-teman TPS DKR itu Ramadan dan Lebaran. Gitu ya, Ramadan itu karena semakin banyak sampah yang ini volume sampah meningkat. Lebaran volume sampah meningkat dan pegawai banyak yang cuti. Iya. Sementara sampah terlalu masuk gitu loh. Itu tangannya di situ biasanya nih. Tiap tahun itu seperti itu ya Mbak. H-3 itu udah masuk 25 ton per hari dan pemerintah desa tetap targetnya 1 hari selesai. Itu tantangan bagi kami. Walaupun kami juga belum pernah mendapatkan THR dari pemerintah desa. Curhat ini jadi. Itu Ramadan meningkat karena apa, Mas? Karena kita banyak jajan ya atau apa? Ya, iyalah, sepertinya seperti itu. Makin banyak sampah jajanan ya. Organik. Banyak yang lapar mata, Mbak. Banyak yang lapar mata, terus jadinya itu. Ini banget ya, apa berkebalikan dengan ini Ramadannya itu apa? Sedih ya. Oke, cukup ya Mbak Anis. Ya menarik juga ya. Jadi ya makasih. Jadi sebenarnya di sini ada dampak ekonomi juga ya kepada masyarakat sekitar ya, Mbak ini ya, Mbak Titik ya, yang tadi itu, Mas Andre. Ya cukup banyak Mas. Jadi, setidaknya kan lapangan kerja secara langsung dan juga kemudian ini juga produk-produk kompos dan magotnya juga bisa dimanfaatkan oleh peternak
peternak dan petani sekitar. Nah, maksud saya, sorry, saya bertanya sih sebagai moderator, apakah juga, maksud saya gini, analisis ekonominya sudah secara komprehensif kita, ya bukan kita ya, itu sudah ada yang melakukan ini nggak ya, penelitian nggak ya? Maksudnya ini objek penelitian yang menurut saya sangat menarik gitu ya di desa ini untuk menganalisis secara komprehensif ya dampak ekonomi itu tidak hanya dari penghasilan gitu ya, dari mulai orang harus mengeluarkan sesuatu untuk pengelolaan sampah, tapi dia iuran berapa, kemudian dikelola, ada produknya, dan produk ini kemudian juga bisa bernilai juga gitu. Itu sudah ada belum, Dek, yang seperti itu di sana diteliti gitu ya? Kalau penelitian terhadap dampak ekonomi secara luasnya itu belum ada, Mbak. Sebenarnya ini tema yang menarik juga ya. Karena kan gini, terutama gini, kalau Banyuwangi itu menempatkan sektor pariwisata itu sebagai sektor salah satu sektor strategis mereka gitu loh. Nah, pariwisata itu mau tidak mau kan sangat dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan nih gitu loh. Nah, sebenarnya itu juga bisa dilihat juga, diteliti juga ininya hubungannya gitu loh. Dan juga sebagai informasi teman-teman, Muncar itu adalah kawasan nelayan ya, pinggir pantai, di mana kemudian terutama kalau Temberjo ya Mbak Kiki, sebagian besar warganya adalah nelayan ya. Nah, sampah ini juga mempengaruhi kebersihan laut yang juga akhirnya mempengaruhi ini mereka kelancaran mereka untuk mencari ikan gitu. Iya, betul. Ya silakanlah kalau ada yang mau S3 di sana meneliti, monggo. Nanti saya bantu nyariin kos-kosan lah di sini. Kirain di tempatnya Andre sana ya. Oke lah, cari yang gratisan, Andre. Oke, makasih teman-teman. Saya pikir ya ini menarik ya. Ya kalau kita terus berdiskusi ya akan lewat dari 5:30 juga nih. Kita menghormati kawan-kawan di Banyuwangi nih. Andre ini kan di ujung timur Jawa ya. Jadi terbit mataharinya duluan. Terbenam matahari duluan sehingga 5:30 di sana Andre ya untuk buka puasanya ya. Jadi mungkin ya kita bisa akhiri saja. Mungkin saya sedikit menyimpulkan saja tadi terkait dengan diskusi kita kali ini ya, bahwa pengolahan sampah berbasis masyarakat ini ya menjadi success story ya di Tembok Rejo tadi di Banyuwangi. Tadi kita lihat bahwa peran serta masyarakat tentunya bisa dimulai dari rumah masing-masing ya, dengan pemilahan, kemudian juga kalau untuk kasus ini juga di TPS 3R-nya masyarakat juga berkontribusi di situ, walaupun dengan komitmen yang tinggi ya, perlu dengan dedikasi lah tadi sampaikan Mbak Anis, karena ya kalau kita lihat dari segi upah memang belum masuk ke dalam minimum UMR di sana ya di Banyuwangi, tapi mereka tetap berdedikasi, tetap berkomitmen untuk mengelola ini, karena saya tadi sampaikan juga oleh Mbak Kiki bahwa awareness atau kesadaran masyarakat juga sudah cukup tinggi. Tadi yang perlu di-highlight juga, memang pengolahan sampah dengan atau berbasis masyarakat ini juga tidak kalah penting adalah memang dukungan pemerintah ya. Tadi Mas Andre menyampaikan ini bisa berhasil karena di sana juga ada komitmen Bupati Banyuwangi yang cukup tinggi ya terhadap pengolahan sampah ini, sehingga mungkin dukungan dari aspek people-nya, dari aspek peralatan, juga aspek proses dan lain-lain itu sangat didukung, sehingga ya ini kelancaran juga ya komitmen ini juga mendukung ya. Jadi semoga mungkin Mbak Kiki dan Mas Andre di sana semakin berhasil dan dilancarkan begitu, dan memang kalau ada inovasi-inovasi lain dan juga pengembangan yang lain bisa terus dikembangkan begitu, sehingga ya tentunya ini tidak di sini saja ya, Mas Andre dan Mbak Kiki terus berkembang dan bisa bernilai lebih dari yang sekarang didapatkan begitu. Saya pikir itu saja untuk diskusi kita kali ini. Saya nggak tahu nih, ini dikembalikan ke panitia atau saya yang menutup nih, Laksmi atau Rizky? Bareng dulu yuk, foto bareng. Foto bareng, ya monggo silakan. Mungkin dari saya cukup ya diskusinya ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nurun jadi 22 nih. Tadi peaknya 27 tadi. Silakan dibuka open kamera semua. Ini siapa nih yang moto nih? Laksmi kali ini. Aku yang motret. Laksminya nggak ada. Jadi internetnya jelek banget sinyalnya. Ya udah. Ya nggak apa. Oke, silakan. Ya. 1, 2, 3.
Oke. Udah selesai. Oke, teman-teman. Makasih semuanya. Terima kasih banyak ya Andre, Penny. Ya. Assalamualaikum. Semua juga. Mas Andre. Selamat berbuka ya. Mas Andre, selamat Oke, berbuka. sama-sama. Terima kasih. Makasih, Makasih Andre, makasih ya. Makasih. Makasih Pak Rus. Sama-sama Pak Miko. Bro Adik. Makasih Bro Adik. Kenapa Pak Rus? Makasih ya kawan-kawan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Aku masih Terima kasih Mas Andre. Terima kasih semuanya. Terima kasih Barka.